Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita beribadah sejenak. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 581 ayat 1, Sangap di Jehovah. Jehovah nasun timbuli pagani holongna dan tarasami dilehon anakna nasa sadari menubusi tajolma berdosa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus kami yang baik, untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan terhadap kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan kami bisa bangun dari tempat tidur kami dan akan mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, tolong berkati firman-Mu yang akan kami dengar, supaya dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan perbuatan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di Yohanes 16 ayat 27. Tertulis di Yohanes 16 ayat 27, begini firman Tuhan. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu ayat Alkitab yang sangat dikenal dalam kekristenan tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yang hendak ditekankan dalam ini yaitu kasih Allah yang besar bagi dunia. Hal ini yang menjadi alasan mengapa Allah berinkarnasi menjadi manusia, bahwa Allah tidak menghendaki kebinasaan dari ciptaannya. Kasih Allah di dunia ini bukan hanya kepada satu kelompok, bukan kepada satu bangsa, tetapi kasih Allah untuk kita semua, untuk semua orang yang percaya kepada Yesus dan akan mendapatkan keselamatan, tetapi yang tidak percaya akan membawanya kepada kebinasaan karena dosanya. Dengan demikian di sini jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia yaitu untuk membawa kabar baik dan bukan kabar kecelakaan. Yang dibawanya adalah keselamatan, sebab kebinasaan sedang membawa dunia karena dosanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa beruntungnya kita sebagai umat-umat Allah, sebagai anak-anak dari seorang Allah yang begitu mengasihi kita. Yesus bersabda kepada para muridnya dan tentunya kepada kita semua
bahwa segala sesuatu yang kita minta kepada Bapa dalam namanya akan diberikan oleh Bapa kepada kita. Mengapa? Jawabnya adalah karena Bapa mengasihi kita semua. Bagi Allah, mengasihi itu adalah suatu yang prioritas. Dan kasih Allah terbukti dari seluruh kebaikan di dalam kehidupan kita. Ia ingin menyembuhkan hati kita yang meradang kesakitan, memegang kita dengan tangannya sendiri, dan menuntun kita ke jalan yang lurus, dan juga memberikan segala berkat-Nya kepada kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 16 ayat 27 ini merupakan curhatan Yesus kepada muridnya tentang relasi pribadinya dengan Bapa. Sejak awal, Yesus sangat bersukacita dalam kasih dan kesatuannya yang ia alami sejak Bapanya. Kemudian Yesus mengutarakan kepada para muridnya bahwa seperti itu juga agar para muridnya memiliki pengenalan dan berelasi pribadi dengan Bapa. Yang dikatakan mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhilah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Kira-kira mengapa Yesus berfirman agar para muridnya mengenal Bapa di sorga? Mengapa kita begitu pentingnya untuk Yesus menegaskan kepada para muridnya agar kasih pribadi Bapa sangat terbuka bagi para muridnya? Jawabnya ialah karena Yesus tahu dan menyadari bahwa akan ada terjadi peristiwa-peristiwa yang akan menimpa para muridnya. Ia tahu dampak apa yang mengena terhadap sahabat-sahabatnya jikalau dia ditangkap dan ditahan serta dihukum di kayu salib. Yesus tahu akan maksud baik para muridnya. Walaupun mereka akan lari bercerai-berai dan mendapat pencobaan yang berat. Di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin membesarkan hati mereka agar mereka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu Bapa, agar tetap berada di hadirat Bapa, sehingga mereka tetap ditopang oleh kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara langsung Yesus berbincang dengan para muridnya, sebab dia ingin sekali agar muridnya itu tahu bahwa mereka bisa memilih relasi akrab dan intim dengan Bapa yang meneguhkan mereka di dalam kehidupan. Yesus ingin sekali agar para muridnya berseru kepada Allah sebagai Bapa mereka dan mengalami kuat kuasa kasih-Nya yang mampu mengangkat dari setiap masalah dan tantangan. Bapa sangat mengasihi kita semua. Dan hari ini Yesus bersabda dengan kata-kata yang sama kepada kita. Apakah kita menyadari adanya kebenaran yang berubah di dalam kehidupan kita? Allah Bapa itu begitu peduli dan mengasihi kita secara pribadi. Ia memandang kita, Ia menuntun kita, Ia menjaga kita dan mendengarkan doa-doa kita. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama berjuang, marilah kita sama-sama bersemangat untuk saling mengasihi terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudara kita. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 709 ayat 2, Yesus mengasihi. Walau
Kita kembali berdoa. Sungguh luar biasa untuk sapaan firman Tuhan terhadap kami pribadi lepas pribadi, yang mengajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, seperti halnya Bapa telah terlebih dahulu mengasihi kami, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa dalam sorga, tolong berkati kami Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar kami mampu mengasihi musuh-musuh kami, mampu mengasihi keluarga kami, terkhusus Tuhan mengasihi diri kami, dan terkhusus di dalam mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, kami serahkan dalam kehidupan kami setiap aktivitas kami kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kepada seluruhnya penghiburan serta kasih setia Tuhan terhadap kami. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah seluruh dosa-dosa yang telah kami lakukan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.